Shalom, Halo. senang bisa bertemu di dalam ibadah Zoom Usin pada sore hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau dapatkan lagi sesuatu yang dari Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui sharing firman Tuhan. Jadi kita menyiapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Sama malaikat di surga. Mari kita angkat pujian ini. Nyanyikan hidup pujian, bermazmur bangkit, muliakan nama-Mu, Yesus. Aku memuji, tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih jadi milik-Mu, Yesus. Aku menyembah-Mu. Kita katakan Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Bersama malaikat di surga, kita mau mengangkat pujian ini sama-sama. Sama malaikat di surga, nyanyikan pujian, bermazmur bagi, muliakan nama Yesus. Aku memuji-Mu. Mari kita mengangkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih jadi milik-Mu, Yesus. Aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji. Haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Haleluya Tuhan.
sebenarnya ya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Ampuni ketidaktepatan kami, ampuni kekurangan kami. Ya Tuhan, Engkau yang menyelidiki jauh ke dalam lubuk hati kami. Layakkan kiranya kami Tuhan. Layakkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Katakan lagi, bersama malaikat di surga, nyanyikan hidup pujian, bermasmur bagi muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji, tanganku angkat padamu ya. Tanganku angkat padamu. Masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu jadi milikku. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Aku Bapa, kami menyembah-Mu. Kami ada di hadapan-Mu sekarang ya Bapa. Layakkan kami Bapa. Layakkanlah kami ya Bapa. Kau yang menyelidiki hati hidup kami. Kau yang menilai rindu hati kami melayani-Mu. Rindu hati kami memuji menyembah di dalam hari-hari kami. Tiap jam, tiap menit, Engkau ada. Engkau hadir. Engkau hadir. Kami mau belajar ya Tuhan, menghayati kehadiran-Mu setiap saat, dimanapun kami, kapanpun.
Sehingga kami akan berjaga-jaga di dalam hidup kami ya Tuhan. Agar apa yang kami pikirkan dan kami ucapkan sesuai dengan pikiran kehendak Tuhan. Haleluya. Biar Engkau terus Tuhan bersama dengan kami. Haleluya. Katakan, Hosana, Hosana. Aku memuji. Haleluya. Haleluya. Aku menyembahmu. Hosana, Hosana. Aku memuji. Haleluya. Haleluya. Aku menyembahmu. Aku menyembahmu. Aku menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-muji Tuhan melalui pujian kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dan senang di dalam nama Yesus. Ada satu sobat kita yang setia, yaitu Tuhan Yesus menemani kita, amin. Setiap hari-hari kita, kapanpun kita, dimanapun kita. Ada satu sobat yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemaniku. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Ya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus.
semuanya kita memiliki penghiburan dari Tuhan. Kita pernah mengalami masalah, tetapi kita masih ada hingga saat ini di dalam hadirat Tuhan. Itu pun suatu anugerah. Tuhan menolong kita, memberi kita kekuatan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Amin. Kita akan dibawa kepada rencananya Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopangkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan akan menopang tangan kita selalu. Puji Tuhan. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita semakin hari semakin diteguhkan, kuatkan di dalam Tuhan. Haleluya Tuhan. Tolong kami, siapkan kami Tuhan. Siapkan hamba-Mu untuk berbicara, menyampaikan apa yang Kau ingin sampaikan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Betapa singkatnya hari, umur manusia, bagai hembusan buah, sekejap kan lenyap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman dalam ketahuan semua berlalu dengan buru-buru. Katakan betapa singkatnya hari ini, betapa singkatnya hari,
bagai hembusan uap, bagai hembusan uap. Sekejap kan hanya 70 tahun, hanya 70 tahun. Demikian firman dalam detak waktu, semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Sesungguhnya dari debu pada debu, sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan ajarku menghitung sisa. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Ya Tuhan, ajar kami menghitung. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Serahkan kepada Ibu. Salam Bapak Ibu. Salam. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa pada hari ini di ibadah USIN. Suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas. Baik. Kemarin kita ada ibadah waski, hari ini kita kembali dalam ibadah USIN. Saya melihat wajah ibu-ibu semua, wajah-wajah yang ceria dan penuh sukacita. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan di siang menjelang sore hari ini menjadi suatu kekuatan bagi kita untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Baik, sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur di mana Tuhan masih memelihara kehidupan kami sehingga kami ada saat ini sebagaimana kami ada. Semua karena berkat anugerah dan pertolongan-Mu. Bapa, biarlah kira di hari sisa yang Tuhan masih berikan kepada kami mau manfaatkan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Karena kami sadari masih banyak kekurangan kami ya Tuhan. Untuk itu Bapa, biarlah lewat hari-hari yang masih Tuhan berikan kami
Kami mau terus berjuang untuk kami melakukan apa yang Tuhan mau atas kehidupan kami. Sehingga hari demi hari kami semakin sempurna di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu waktunya sudah semakin singkat untuk kehidupan kami ya Tuhan. Walaupun kami tidak tahu kapan Tuhan kami dipanggil, tapi kami terus harus mempersiapkan diri kami. Saat panggilan itu tiba kepada kami sudah siap menghadap Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu di siang menjelang sore hari ini. Engkau yang membicara, Engkau yang mengurapi hamba-Mu, sehingga setiap kami yang mendengarkan, kami akan diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu. Tema buat kita pada siang menjelang sore ini, membangun fondasi yang kuat. Membangun fondasi yang kuat. Saya ambil ayat firman-Nya dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kita lihat firman Tuhan, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Matius 7 ini. Ini dikatakan tadi adalah membangun rumah di atas batu. Sehingga saya ambil temanya membangun fondasi yang kuat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tahu semua kita sudah tahu itu apa namanya fondasi. Ini fondasi yang digambar ini adalah fondasi. Jadi sebelum orang membangun rumah, sebelum dibangun rumah itu, maka dibuat dulu fondasinya. Dibuat dulu fondasinya. Atau juga sebelum orang membuat satu bangunan, dia harus membuat fondasinya dulu. Nah, fondasinya ini harus kuat. Fondasinya ini harus kuat. Kalau tidak kuat, maka rumahnya tidak akan bisa kokoh, tidak akan bisa kuat. Jadi, kalau orang membangun rumah, yang pertama dipikirkan adalah pertama itu fondasinya. Jadi kalau ada orang yang membangun rumah tidak ada fondasi, itu bukan membangun rumah. Itu namanya membangun rumah-rumahan. Ya enggak, Bu? Itu membangun rumah-rumahan. Dulu saya waktu kecil sering gitu membuat rumah-rumahan. Jadi rumah-rumahan yang saya hanya buat kayu gitu ditanam, ditancap-tancapin, terus saya bikin kayak daun pisang atapnya, tapi begitu datang angin sedikit sudah roboh. Karena itu rumah-rumahan. Tapi kalau namanya yang rumah, dia harus membangun fondasi dulu. Fondasinya itu harus kuat, harus kokoh. Maka seperti inilah bentuknya. Nah, ini rumah yang fondasinya kokoh. Nih, ini rumah yang fondasinya yang kuat, yang kokoh, sehingga kelihatannya cantik, sehingga dia kuat, kita bisa menempatinya di dalam. Kita aman di dalamnya. Walaupun ada angin, kecuali mungkin kalau ada gempa ya, kalau gempa berskala 9 mungkin juga kita nggak aman. Tapi kalau hanya gempa 3 atau 5 atau ini masih kita bisa aman di dalam. Nah, tapi kalau ini adalah rumah yang fondasinya tidak kuat. Ini fondasi rumah yang tidak kuat, Ibu-ibu lihat, rumahnya miring, hampir rubuh.
Ini dia nggak punya pondasi yang kuat. Jadi ini pasti orangnya nggak nyaman di dalam. Karena rumahnya ini sudah miring. Rumahnya sudah kuat disebabkan karena pondasi yang tidak kuat. Retak-retak, kita lihat dia mau rubuh. Dulu juga pernah gereja kita di Perdatam, karena saya juga lama dulu berkantor, karena fondasinya kurang kuat, kurang kokoh, maka dulu gereja kita itu miring, hampir mau rubuh, sehingga diruntuhkan lagi, maka dibuat lagi fondasi yang kuat, yang sampai kedalamannya, sehingga sekarang kita lihat gereja kita tidak kelihatan miring, tidak lagi seperti mau rubuh. Nah, pondasi adalah suatu bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi untuk mendapatkan bangunan dan meneruskan beban yang disalurkan dari struktur atas ke tanah dasar. Pondasi yang cukup kuat untuk menahannya sehingga tidak terjadi keruntuhan. Itulah fondasi tadi. Jadi pondasi sebagai faktor yang terpenting dalam sebuah bangunan. Jadi pondasi itu adalah faktor yang terpenting dalam sebuah bangunan. Bapak Ibu, pondasi tidak hanya berguna bagi sebuah bangunan, tetapi pondasi dalam bangunan kehidupan kerohanian kita juga harus memiliki pondasi yang kuat. Maka tadi Tuhan Yesus berkata, orang yang membangun rumahnya di atas pasir, begitu datang angin, begitu datang hujan, maka rumah itu menjadi rubuh. Tetapi orang yang membangun rumahnya di atas batu, maka rumah itu akan menjadi kuat. Rumah itu menjadi kokoh. Sehingga walaupun ada badai, ada angin, dia tetap kuat. Nah, begitu juga dengan pondasi iman, pondasi kerohanian kita. Pondasi kerohanian kita juga harus memiliki pondasi yang kuat. Pondasi kita harus kuat sehingga kita mampu menghadapi berbagai musim kehidupan. Jadi kalau pondasi kita tidak kuat, kita tidak akan mampu melewati masalah-masalah persoalan yang ada bagi kita. Jadi seringkali kita melihat, oh kenapa dia ya rajin ke gereja, tetapi dia kenapa meninggalkan Tuhan? Kenapa dia tadinya seorang pelayan Tuhan, tetapi dia beralih imannya? Dulu di kampung kami, Ibu, Bapak, Ibu, ada seorang pendeta. Biasanya kan di GKPS itu pendetanya ditempatkan dalam suatu sinode. Perempuan, dia seorang gadis cantik, pintar, kata orang sih dia juga berkhotbah pintar. Tetapi setelah dia biasanya kalau di gereja Protestan itu mereka kan ditabalkan namanya ya. Itu ditabalkan, mereka ada praktik dulu, setelah itu dia lulus baru ditabalkan menjadi seorang pendeta. Nah, 3 tahun dia menggembalakan di kampung kami. Kemudian dia berpindah keyakinan. Dia menjadi seorang muslim. Karena apa Bapak Ibu? Karena seorang pria yang tampan, pria yang gagah, pria yang kaya, memiliki kekayaan, punya mobil, punya rumah yang bagus, punya ada, kalau di kampung kami itu ada kebun sawit. Jadi itu sawitnya paling luas di daerah kami itu. Jadi dia berwali pindah agama karena sebuah pernikahan. Karena dia tadi tergoda dengan seorang pria tampan tadi, karena dia tampan, kaya juga, terus punya mobilnya yang bagus. Akhirnya dia pindah. Dia meninggalkan kependetaannya, meninggalkan pelayanannya. Nah, ini kenapa? Karena dia tidak memiliki suatu pondasi yang kuat. Dia tidak punya pondasi yang kuat. Sehingga begitu ada tantangan, ada tawaran, dia melihat pria tampan, dia melihat kekayaan, dia melihat mobil yang bagus, akhirnya dia juga menjual keimanannya, dia meninggalkan ketuhanannya, padahal tadi dia berkhotbah yang bagus, dia sudah menjadi ibu gembala. Karena kalau di GKPS itu bukan hanya satu
satu resort namanya itu. Jadi kalau di Protestan itu kan resort. Ini itu ada beberapa gereja-gereja yang harus dia gembalakan. Ada 7 gereja yang dia pegang. Dia sudah memberkati orang, dia juga sudah melayani kematian, pokoknya melayani semua. Karena kalau di gereja GPPAS itu semua itu dilayani oleh satu orang pendeta. Tetapi hanya karena tadi dia bertemu dengan pria tampan, punya rumah, punya mobil, akhirnya dia meninggalkan. Sekarang dia menjadi seorang mualaf, dia menjadi seorang muslim, bahkan sekarang dia sudah pakai jilbab. Coba bayangkan Bapak Ibu, kemana? Padahal dia sudah belajar, sudah 5 tahun belajar teologi, lenyap hanya gara-gara tawaran tadi. Nah, ini tadi dia tidak punya fondasi yang kuat. Dia tidak kuat fondasinya, sehingga dia bisa meninggalkan Tuhan. Nah, jadi tergantung kepada kita, fondasi apa yang kita jadikan dalam kehidupan kita. Apakah fondasi kita uang? Apakah fondasi kita kehormatan? Fondasi kita sebuah jabatan? Fondasi kita kekayaan? Maka kalau ini yang menjadi fondasi kita, bahwa kekristenan kita tidak akan menjadi kuat. Kehidupan kerohanian kita tidak akan menjadi kuat. Ada tantangan, ada masalah, kita akan tidak menjadi kuat. Nah, jadi seperti ini akibatnya karena tidak punya fondasi yang kuat. Jadinya murung, marah, emosi, mungkin dalam menghadapi suatu persoalan. Kenapa tadi? Karena fondasi tidak kuat. Begitu ada tantangan, begitu ada masalah, sehingga tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Ada 2 hal bagaimana kita memiliki fondasi yang benar-benar kokoh dan kuat, Bapak Ibu, supaya kita tetap berdiri teguh apapun situasi kita, apapun keadaan kita tadi, supaya kita tidak tadi seperti pendeta tadi. Yang pertama adalah berpegang teguh kepada kebenaran. Berpegang teguh kepada kebenaran. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat keempat, Bapak Ibu. 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Saya bacakan. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi batu karang itu adalah Kristus. Yang artinya fondasi kita adalah kebenaran Tuhan. Fondasi kita adalah kebenaran Tuhan. Dalam konstruksi bangunan yang tinggi diperlukan pemasangan tiang kacang atau paku bumi, di mana tiang ini berfungsi mencari tanah pijakan yang keras agar fondasi bangunan tersebut menjadi kuat. Begitu juga kita seperti konstruksi bangunan tadi, agar memiliki fondasi yang kuat, yaitu berpegang teguh kepada kebenaran Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat, kita memperhatikan ya, kalau seorang membangun suatu bangunan yang tinggi, misalnya membangun sebuah apartemen itu kan tinggi ya Bapak Ibu ya, itu kan tinggi. Nah, itu kan juga harus fondasinya ke bawah, itu harus sampai ke dalam setinggi bangunan, itulah fondasinya juga. Supaya apa? Supaya apartemen itu menjadi kuat, ya kan? Menjadi kuat. Maka kalau kita itu kan ada itu alat itu dung dung, itu kan dia punya alat itu untuk memasukkan itu ke dalam ya. Itu kalau ibu-ibu sering memperhatikan kalau mau bangun bangunan apa gitu kan ada itu alatnya bunyinya dung dung. Nah, itu harus ditanam sedalam-dalamnya. Nah, begitu juga dengan fondasi kita harus kuat. Kita harus berpegang teguh dalam kebenaran. Kita harus mengerti kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang benar-benar.
saya yakin di GSK ini kita sudah hebatlah kebenaran yang kita dengarkan. Jadi kalau ada sempat kita jemaat-jemaat GSK ini berpindah keyakinan, saya nggak tahu lagi itu. Misalnya kayak saudara kita Bu Mada ini nanti kalau menikah dia berpindah keyakinan, wah itu udah nggak ngerti lagi kita ya kan, karena di sini firman Tuhan yang sudah luar biasa kita dengar. Jadi yang pertama tadi adalah kita berpegang teguh kepada kebenaran. Kebenaran itulah yang menjadi fondasi kita. Kebenaran itulah yang harus terus menguasai kehidupan kita, menguasai hati, jiwa, dan pikiran kita, sehingga apapun persoalan tadi kita akan kuat menghadapinya. Jadi jangan sampai tadi seperti pendeta tadi datang pria tampan, dia pindah agama gitu loh, padahal dia pendeta. Nah, kita juga begitu. Jangan sampai di hari tua kita, ini kan umur ibu-ibu ini kan usin. Kami ini kan ya di sini yang muda ini ya, saya juga sih udah umur 53 ya, udah hampir ini sih ya. Nah, ibu-ibu ini kan udah umur 70-an ini. Ini kan artinya sudah semakin mendekati angkanya ya. Tapi jangan sampai nanti juga kita lepas dari Tuhan. Itu juga kita hati-hati, ibu-ibu. Hati-hati kita terus, ya kan? Jadi bukan hanya dari awalnya kita dari startnya itu kita terus kuat, tetapi nanti akhirnya kita bisa goyang. Oleh karena apa? Mungkin karena masalah penyakit, masalah ekonomi, masalah anak-anak, masalah mantu. Jangan sampai itu menggoyahkan bangunan kita. Jangan sampai. Ya kan? Saya juga kemarin saya nggak jauh-jauh ya, tante saya bilang namboru saya. Dia itu istri seorang perhanger. Kalau di GKP itu kan namanya perhanger ya. Mungkin Borosita juga tahu itu yang apa itu perhanger ya. Majelis. Nah, ya. Yang salah bukan ini. Ya, jadi wakil gembala lah itu. Jadi suaminya itu mantan perhanger. Nah, namboru saya ini rajin juga ke gereja, rajin juga ikut seperti kita inilah, Ibu. Tetapi umurnya sudah 70. Saya telepon, kemarin ada masalah, ngomongnya itu, waduh, bukan seperti orang di dalam Tuhan. Ngomongnya itu keluar binatangnya, keluar anjingnya, keluar, waduh, saya bilang ini namboru saya ini udah umur 70, udah mau 80, kenapa ya? Saya telepon karena ada hanya masalah keluarga. Sampai saya dibilang juga, kamu itu juga pendeta tai lah katanya. Coba bayangkan ibu-ibu, istri seorang perhanger. Nah kalau kita pikir apakah itu akan dia kalau mati saat itu, apakah dia akan masuk ke dunia akan datang? Saya yakin enggak. Ya kan? Nah, kenapa? Seharusnya kan kita semakin tua itu, kita semakin bijak ya ibu-ibu ya. Maka dikatakan kalau tua itu otomatis. Ya kan? Kalau kita menjadi tua itu otomatis. Kalau tua itu menjadi otomatis. Ibu-ibu kita nggak ngapa-ngapain itu kita akan jadi tua. Karena kita lihat rambut kita putih, gigi kita sudah mulai habis, mata kita sudah rabun, itu otomatis. Tapi untuk menjadi seorang dewasa, itu adalah sebuah perjuangan. Dewasa itu adalah sebuah perjuangan. Yang artinya dewasa itu adalah kita menjadi seorang yang bijak dalam berkata-kata, bijak dalam menyelesaikan masalah. Mungkin ada masalah menantu kita harus bijak. Mungkin ada masalah anak kita harus bijak. Saya juga belum punya mantu. Saya juga belum punya menantu, ibu-ibu. Dan saya juga mertua sudah tidak ada. Tapi saya mau belajar gitu. Saya mau belajar itu. Saya ingin mau mempersiapkan diri saya. Kalau saya nanti punya mantu, saya harus seperti ini. Jangan saya tadi seperti namboru saya itu, yang sudah umurnya udah ujur, yang umurnya sudah mau tua, kata-kata yang tidak harus dikeluarkan, dia keluarkan. Nah ini kan bukan orang yang dewasa, bukan orang yang bijak. Karena apa tadi? Karena dia tidak punya fondasi yang kuat. Begitu ada masalah, tantangan,
yang keluar bukan hanya kata-kata yang bijak, tapi yang keluar adalah kata-kata yang kasar, yang kotor yang saya dengarkan. Nah, jadi yang pertama tadi bahwa kita harus berpegang teguh kepada kebenaran. Supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh tadi. Supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi. Bahwa dia mendirikan rumahnya di atas pasir. Dia punya fondasi yang kuat. Tetapi kita menjadi orang yang bijak. Mendirikan fondasi kita di atas batu. Jadi kita mendirikan mendirikan keimanan kita. Mendirikan kerohanian kita di atas batu karang tadi. Di atas firman Tuhan tadi. Di atas kebenaran itu. Jadi jangan kita hati-hati ya ibu-ibu ya. Apalagi kita ini sudah mau berumur tua ini kadang-kadang kan hati-hati kita. Karena banyak orang umurnya 70 tapi dia kembali seperti anak-anak katanya. Ya kan? Jadi jangan sampai kita nanti yang sudah banyak mendengar kebenaran ini, kita udah umur 70, kata-kata kita, kelakuan kita seperti anak-anak. Tapi kita harus menjadi dewasa dalam segala hal, dewasa dalam memutuskan persoalan, dewasa dalam memutuskan masalah, dewasa dalam menghadapi anak-anak. Lagi ibu-ibu ini kan opa oma udah punya cucu, udah punya mantu, dan harus bijaksana. Jangan sampai kayak Nemboru saya itu tadi, kacau dibuatnya semua. Karena apa? Karena dia tidak punya fondasi yang kuat, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dia mendirikannya di atas pasir sehingga ada masalah, ada persoalan. Jadi dia tidak menjadi orang yang bijaksana. Kemudian yang kedua, melakukan perintah Tuhan. Itu tadi kita berpegang kemudian melakukan. Maka Tuhan Yesus tadi berkata, orang yang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukan, dia adalah orang yang bodoh. Tetapi orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, itulah orang yang bijaksana tadi. Itulah orang yang membangun fondasi yang kuat, yaitu tidak hanya mendengar firman, tetapi melakukan firman itu. Kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 25, Ibu-ibu. Kita lihat Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. Coba Yakobus 1 ayatnya yang ke-22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kalau kita mendengar firman, kita harus melakukannya. Jadi bukan hanya mendengar, kita hanya pintar berbicara, kita hafal ayat ini, tapi kalau kita tidak melakukannya, kita juga hanya seperti orang yang bodoh tadi, yang membangun rumah di atas pasir. Maka di sini katakan janji Tuhan selalu didahului dengan perintah yang harus kita lakukan. Janjinya berlaku bagi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus ketika menjadi manusia, menjadikan firman sebagai makanan dan melakukan itu adalah pekerjaannya. Jadi Tuhan Yesus juga waktu dia menjadi manusia, dia adalah pelaku firman. Dia adalah pelaku firman waktu dia menjadi manusia. Maka dikatakan makanan adalah melakukan pekerjaan Bapa. Artinya melakukan firman Tuhan. Maka Bapak Ibu, kita ingin memiliki fondasi yang kuat. Kita harus membayar harga untuk mendapatkan kualitas hidup yang terbaik. Jadi ada harga yang harus kita bayar. Harganya tadi adalah kita melakukan firman itu.
Setelah kita mendengar, kita melakukannya. Melakukan firman itu kan itu berat ya Bapak Ibu ya. Sebagai pelaku firman itu bayar harga loh. Kita dihianati, kita bisa seperti tadi Namboru saya bilang itu dia dibilang saya pendeta apa, saya belajar mengampuninya. Ya kan saya belajar mengampuninya. Kalau enggak rasanya sakit rasanya. Namboru saya loh ngomong seperti itu kepada saya. Saya hanya tadi memberikan satu pendapat, hanya berikan langsung kamu coba. Tapi ini harga yang harus dibayar. Bagaimana harus bisa mengampuninya. Walaupun tadi saya nangis gitu ya. Sampai artinya, waduh macam-macam lah ngomongannya. Tapi ini harga. Saya tidak mau fondasi saya harus roboh. Saya tidak mau bangunan kerohanian saya menjadi runtuh gara-gara itu. Karena saya menguatkan hati saya, mengenakan firman. Karena firman Tuhan bilang, katakan ampunilah, ampunilah. Karena Tuhan sudah mengampuni dulu, saya harus mengampuni. Maka saya bilang, Tuhan aku mengampuni Namboru saya. Nah ini kan harus kita bayar harga. Supaya apa? Supaya fondasi kita itu kokoh. Supaya bangunan kerohanian kita menjadi indah. Seperti rumah tadi yang bagus tadi kelihatannya. Jangan jadi goyang begini. Jangan jadi goyang gitu ya. Nah ini yang pelaku firman itu memang gak gampang Ibu ya. Pelaku firman itu memang itu harus kita membayar harga. Kita nggak dianggap, kita dihianati, kita apalagi diomelin, mungkin ya difitnah, pokoknya kita harus bayar harga. Supaya apa? Supaya kualitas kita itu menjadi terbaik. Supaya bangunan kita itu tadi menjadi sebuah rumah yang indah. Supaya kita menjadi indah di mata Tuhan. Maka ada dua hal bagaimana kita memiliki fondasi yang benar-benar kokoh. Yang pertama adalah berpegang teguh pada kebenaran. Dan yang kedua, melakukan perintah Tuhan. Jadi jangan hanya mendengar firman, tapi kita harus belajar melakukan firman. Sakit apapun, mungkin sakit terhadap mantu kita, sakit terhadap mertua, sakit terhadap anak-anak, kita harus terus mengenakan firman dalam hidup kita. Sehingga seperti inilah kita jadinya Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, jika fondasi kita menjadi kuat, apapun masalah kita, apapun persoalan hidup kita, kita akan membuat bangunan iman kita menjadi runtuh atau roboh. Tetapi kita akan menjadi seperti burung raja wali yang terbang tinggi di atas badai. Nah, jadi setelah kita Bapak Ibu, kita harus seperti burung raja wali ini. Nah, burung raja wali ini kan burung yang dia terbangnya tinggi, walaupun dia ada badai. Dia suka dengan badai. Misalnya burung raja wali itu suka dengan badai. Karena dengan badai itu dia bisa terbang tinggi. Karena dia dengan adanya badai itu dia terbang tinggi, maka dia melewati badai itu. Maka kita juga harus bisa melampaui badai itu, melampaui masalah itu, melampaui persoalan itu. Karena kita sudah punya fondasi yang kuat, yaitu kebenaran firman tadi, dan kita belajar melakukannya dalam kehidupan kita. Maka inilah kita menjadi seperti burung raja wali. Dan ini kita lihat dalam Yesaya 40:31, jadi dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Amin. Kita tidak menjadi lelah. Kita tidak menjadi putus asa. Kita tidak seperti anak-anak lagi. Walaupun umur kita sudah 70 tahun. Kita tidak seperti anak-anak, kita cengeng. Kita harus ingin dilayani, tidak lagi. Tapi kita seperti burung raja wali. Kita terbang di atas badai. Kita bisa melewati semua persoalan, melewati semua badai itu. Dan apa yang menjadi goal kita, ibu-ibu? Inilah goal kita. Setelah kita melewati semua itu, kita sudah menjadi seperti burung raja wali. Ketika kita menutup mata kita, saat Tuhan menjemput, saat Tuhan datang, kita pun akan dijemput Tuhan. Amin. Amin. Jangan seperti pendeta tadi, sudah melayani, sudah ini, baru dia nggak akan masuk ke dunia ini. Nggak masuk ke langit baru, bumi yang baru. Iya kan? Nah, kita pun jangan sampai nanti kita tua, jangan sampai kita juga, aduh,
Apakah ada sih nggak Tuhan itu? Gara-gara kita datang mungkin sakit apa ya kan, ada masalah, ada persoalan, ada sih Tuhan itu kok hidup saya begini. Nah, ya benar, semakin kita tua, semakin kita kokoh, bangunan kita semakin indah, sehingga tidak akan roboh walaupun ada badai, tantangan, persoalan apapun. Kita akan nanti saat kita menutup mata, Tuhan akan menjemput kita semuanya. Amin. Jadi inilah firman Tuhan buat kita ibu-ibu. Mari kita membangun kerohanian kita, membangunnya di atas batu, bukan di atas pasir. Supaya bangunan kita menjadi kokoh dan kuat, sehingga orang melihat bangunan kita itu menjadi bangunan yang indah. Orang juga tertarik untuk melihat kita. Jangan seperti rumah yang miring tadi. Nah, jangan seperti rumah yang miring ini tadi, Bu. Ini kalau orang disuruh masuk ke sini, nggak bakalan mau dia masuk ke sini. Ayo masuk-masuk, nggak akan mau, dia takut di dalam. Dan kita juga jangan sampai orang melihat kita takut sama kita. Takut bicara dengan kita, takut menghadapi kita. Kenapa? Karena kebengisan kita, karena kesombongan kita. Tetapi orang pun akan merasa senang saat bersama dengan kita. Seperti rumah yang indah ini. Nah, kalau saya disuruh masuk ke sini, saya mau, ya kan? Nah, seperti ini indahnya. Itulah bangunan kita juga. Kita indah di mata orang dan kita indah di mata Tuhan. Indah di mata orang, indah di mata Tuhan, seperti bangunan ini tadi. Sehingga kita pun akan nanti bersama dengan Tuhan saat Tuhan datang menjemput kita. Amin. Firman Tuhan. Ya, silakan yang mau sharing buat ibu-ibu. Mungkin ada yang mau sharing firman Tuhan yang baru sampaikan, pengalamannya, bagaimana menghadapi hari-hari kehidupan. Gimana Bu Paul? Ya. Mic-nya Tan. Mic-nya Tan, hidupin Tante Paul. Mic-nya Tan. Dibuka dulu tuh yang merahnya. Ya, Rem. Ya, udah. Ya. Tadi Remi bicara soal umur 70 tahun ya, jangan seperti anak kecil. Kalau buat saya terbalik, Rem. Saya yang sudah umur 70 tahun lebih masih bisa melayani keluarga seperti apa gitu loh. Nggak ada suami, jadi mau nggak mau melayani. Terbalik, bukan saya yang dilayani. Saya melayani mereka. Amin. Melayani anak cucu. Masak, oke. Karena selama ini kan harus ada di rumah ya. Ya masak lah, Rem. Ya bikin kue, ya bikin ini, bikin itu. Jadi enggak bisa. Makanya saya percaya kalau firman Tuhan itu buat kita kuat. Kita yang sudah umur 70 tahun lebih gini, enggak seperti anak kecil. Tetap kuat dalam Tuhan, semangatnya lebih daripada anak kecil, dari orang-orang muda gitu loh. Amin. Buat saya loh, Rem. Amin. Begitu. Karena sudah berpegang teguh dalam kebenaran ya Bu ya. Iya. Karena seperti Namboru saya itu tadi seperti anak-anak jadinya, karena nggak dikuasai oleh firman. Ya kan, dan ingin dia perhatikan mantunya. Iya Bu. Apalagi sekarang kita doa pagi itu nggak pernah ketinggalan, Rem. Puji Tuhan, jam 4 pagi pasti deh. Pasti saya terbangun. Paling telat jam 4 lebih 10 menit. Itu udah pasti saya terbangun. Jadi doa pribadi saat teduh pribadi dulu baru gabung dengan Pak Eras. Ya. Nah, itu yang bikin aku kuat. Benar-benar loh. Itu yang bikin kita kuat. Bangun pagi oke. Mau tidur malam juga oke. Sehat ya, Bang. Lebih banyak, puji Tuhan ya, dengan masa pandemi ini, puji Tuhan, kita lebih banyak ikut ibadah online. Makanya Pak David jangan sampai tidak ada online. Jadi kita terus ibadah terus, nggak ketinggalan.
walaupun di rumah, jadi tetap diisi firman. Tapi kalau kita pergi-pergi gitu kayak tahun-tahun lalu kan masih terbatas. Kalau sekarang nggak ngapa-ngapain, ya mau nggak mau ibadah lah. Bahkan ada tugas buat saya dari keluarga besar untuk juga melayani firman. Kemarin saya yang bawa. Puji Tuhan. Di keluarga besar minggu yang lalu, Rabu lalu. Selasa saya dapat tugas itu. Jadi kita dapat tugas juga dari keluarga besar, dari mami, oma. Puji Tuhan juga sih. Jadi ada selalu hidupku diisi dengan firman itu. Aduh, bersyukur banget lah. Jadi walaupun kata firman Tuhan dengan lagunya Mas Da tadi 70 tahun, enggak merasa 70 tahun, merasa masih 17. Iya, karena firman loh. Ya, karena firman Tuhan yang mengisi hidup kita itu. Bedanya itu. Oke, Remi, terima kasih firmannya. Ya. Mungkin Ibu Rosita mau menambah, Ibu? Ya, saya sedikit ya. Bisa dengar ya? Bisa dengar? Udah? bisa, Bu. Dengar? Dia dengar. Oh, itu tadi mengenai fondasi yang kuat, mendengar dan melakukannya. Tapi bisa juga seperti kita ambil dari Mazmur 92, bahwa sampai masa tua pun dia akan berbuah apabila tertanam di bait Allah. Coba Mazmur 92, ini ayat yang meneguhkan lagi dari ayat yang Mbak Remi tadi. Untuk bagi yang sudah tua, bagi yang sudah usin, sampai masa tua pun masih tetap berbuah. Ya, amin. Mau kan kita sampai masa tua berbuah ya? Mazmur 92 ayat 14. Mereka yang ditanam, ya. Ya, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, mereka menjadi gemuk dan segar. Tentunya kita sebagai kayak sini, maunya kayak gini ya, gitu ya. Benar ini Bu Rosita, benar. Jadi gemuknya jadi gemuk. Jadi gemuk kita bukan gemuk tubuh maksudnya. Gemuknya bukan gemuk tubuh. Maksudnya kita ini seger, melambangkan iman kita yang gemuk. Iman kita. Ya. Ini bukan tubuh kita, tetapi artinya bahwa kita itu tetap kuat di dalam Tuhan. Kita segar tetap, sehingga paling tidak kita bisa berdoa buat anak cucu, buat keluarga, biar walaupun kita sudah berumur, mereka masih minta ini kita, minta saran dari kita, anak-anak, keluarga semuanya. Ini kalau kita tertanam di bait Allah, seperti itu. Amin. Tadi Mbak Remi tadi mendengar, melakukannya, itu sama dengan kita tertanam di pelataran. Orang mulai dari atas, tapi orang benar ayat 13 itu. Asal kita orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Di atas 13 sebelumnya ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Jadi kalau kita tetap mempertahankan hidup benar karena mendengar, melakukannya, maka sampai masa tua pun, puji Tuhan, kita bisa terus berbuah. Asal kita tetap tertanam di bait Allah. Itu aja cuma yang saya tambahkan. Bukan tambahkan, artinya ayat yang sehubungan dengan ayatnya yang disampaikan oleh Mbak Remi tadi. Mendengar, melakukannya berarti artinya tertanam di bait Allah. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan. Iya, biar kita semua yang berumur nggak mau ya kita nanti sudah tua jangan sampai mau ya. Dikata ingat firman Tuhan itu tertanam ya. Kita masih bisa berbuah, masih gemuk dan segar, tapi bukan gemuk tubuh kita ya, bukan gemuk tubuh. Ya, puji Tuhan. Mau tanya boleh nggak sama Ibu yang udah, maksudnya saya bukan merasa muda ya, bukan. Maksudnya gimana sih rasanya di umur 70 gitu? Iya. Kita nggak ada merasa. Kalau aku berpikir begini, kan Tuhan bilang kan hanya 70 tahun. Jadi saya suka bercanda kalau bilang ke teman, nah kalau 70 itu berarti udah menggenapi firman deh itu. Iya. Berarti dia udah lulus menurut saya loh. Iya benar emang.
Iya kan? Jadi tinggal nunggu itu ya, maksudnya Tunggu waktu, semangat tinggal ya. tunggu waktu. Ya, nunggu Tinggal ke berangkat pergi ya. ke keabadian gitu dengan sukacita, benar nggak sih? Ya. Harusnya. Karena udah panjang perjuangannya gitu kan. Saya suka berpikir, wah hebat ya, udah 70, udah menggenapi firman ya. Maksudnya 70 yang sungguh-sungguh. 70 orang benar maksud saya. Benar. Tinggal dikit lagi berjuang. Kalau dikasih sisa waktu, ya masih bisa digunakan untuk berbuah kan, melayani Tuhan gitu. Gimana sih rasanya di umur 70 itu? Maksudnya tetap semangat gitu, segar gitu Oh ya. ya, gitu. tetap semangat, tetap kuat. Terbalik, saya nggak dilayani anak sama cucu, tapi saya yang melayani mereka. Ini karena Tuhan gitu loh. Karena firman Tuhan. Jadi di umur 70 ini seperti ini masih bersyukur, tapi tetap siap untuk Tuhan panggil. Oke, udah siap, udah berkemas-kemas. Wuhui, Kemas-kemas. asik ya kan? Jadi Iya ya. jangan takut Karena ngadepin fondasinya udah kuat ya Bu ya. Fondasinya udah kuat ya Bu Paul ya. Amin. Jangan takut Masda, hadapin umur 70 tahun pasti kita kuat. Iya kan Reni, apalagi melayani Tuhan. Pasti Iya. deh. Luar biasa ya, kayak Bu Rosita, Tante Paul, kan 70 kan? Iya, 70 Ya tahun luar biasa lebih. gitu, masih energi gitu ya. Iya. Bersyukur aja. Ibu Kori tuh, Bu Kori juga masih kuat Ya. ya, Bu Kori. Bu, kalau Ibu Kori umur berapa Tante? Bu, Iya, tapi masih kuat ya Bu Kori. 70 juga ya Bu? Tujuh. Lebih. Ya Bu ya. Oh, 74 ya, luar biasa ya. 7, 70. Iya. 74 ya Bu Kori ya. Iya. Iya. 73 lebih. Sehat ya. Ya, Tuhan ya, kalau kita dekat dengan Tuhan berserah, tiada yang mustahil ya. Amin. Pokoknya kita di GSKI umur 71 tahun pun masih beginilah. Iya ya. Si Tuhan kekuatan ya. Iya. Ya. Terus sehat gitu kan? Saya agak miris mendengar banyak sekali kabar-kabar tiba-tiba serangan jantung yang itu masih muda-muda akhir-akhir ini Iya, meninggal. benar. Iya. Saya nggak terprediksi, masih muda. Tetangga di saya di sini satu keluarga dalam 2 bulan 3 loh pulang, masih muda-muda. Iya. Mamanya udah tua sih, udah ada 60-an berapa. Anaknya nih masih muda-muda. Gitu. Jadi kalau bisa mencapai 70 udah menggenap firman menurut saya. Ya. Udah lulus. Saya udah bonusnya. Iya. Saya pun mau belajar berkemas-kemas sih. Iya, Walaupun masih 17 tahun lebih harus kan. berkemas-kemas harus. Harus berkemas-kemas juga. Kemas Soalnya itu nggak menentukan ya. Iya, betul. Apa aja bisa berkemas-kemas. Iya, di usia masing-masing berkemas-kemas ya. Iya. Amin. Iya, kalau misalnya akarnya kuat, seperti ibu-ibu ini, Ibu Paul, Bu Rosita, Ibu Kori, yang udah 70 tahun lebih, 70 tahun, saya rasa pasti akan terus itu dia malah berbuah dan berbuah lagi. Tapi ada yang sudah tua, memang belum 70, akarnya nggak kuat. Dan biasanya orang yang seperti itu udah susah juga berubah. Kalaupun berubah, Ya, sulit. kecil, signifikan kecil perubahannya. Jadi makanya dari dini memang harus akarnya udah kuat. Karena kalau udah Tua. udah tua, sampai 70 itu udah susah berubah. Betul. Kita sampai pusing mikirnya. Jadi yang saya umur saya 53 mau 54, yang harus ngalah terus, yang harus Ngalah. nauin terus, padahal salah dianya. Gitu. Jadi kita yang harus nauin terus. Lama-lama saya mikir,
saya bisa gila nih. Jangan dong, Semangat jangan. Kak, semangat Kak Eli. Nah, makanya untung puji Jangan. Tuhan akar saya kuat. Kalau akar Ya, saya nggak amin. kuat, Ya, roboh kayak rumahnya yang dibilang Bu Remi itu. Dan saya rasa bukan saya aja yang ngalamin gini, pasti banyak orang-orang di luar sana yang kayak gitu. Iya, betul. Benar. Jadi alangkah baiknya memang akar itu dari dini, dari anak sekolah minggu seperti yang diajarkan Pak Eras. Iya. tapi Kak Eli menghadapi yang tadi itu yang rasa-rasa gimana nggak kuat, itu gimana cara ngatasin masalahnya? Ya manusiawi lah kalau hari pertama kedua nangis ya, terus kayaknya Tuhan tolong gitu. Tapi hari berikutnya kalau kita kuat di dalam Tuhan, Tuhan itu pasti ada aja penghiburan dari Tuhan, apa aja. Terus dan kecil pun membuat kita bahagia gitu. Oh Tuhan, terima kasih kau masih ada sama aku, kau masih dengar aku, kau masih tahu tentang apa yang aku alamin, kau beri kekuatan, kau beri penghiburan, ada aja. Kalau kita peka ya, ada aja gitu. Jadi itu yang membuat saya kuat. Untuk saya ya. Iya, betul. Kan berarti itu intinya kan menyelesaikan masalah harus kan, misalnya kita nih bermasalah nih. Enggak, Mazda. Kadang-kadang masalah itu tidak harus selesai. Kita nggak harus menyelesaikan masalah itu. Kalaupun Tuhan izinkan, pasti ada nanti jalannya. Tapi kalau tidak Tuhan izinkan, yaudah kita berdoa aja. Kita berdoa aja, kita serahin ke Tuhan. Ada aja nanti jalannya Tuhan, nggak perlu usaha kita gitu. Kalau kita usaha kita, nggak mungkin. Karena orang itu bisa berubah dari dirinya sendiri dengan bantuan Roh Kudus. Ya, amin. Nggak bisa dari orang lain. Ya. Kalau yang udah tua ya, kalau yang masih muda iya bisa dari orang lain dapat inputan. Tapi kalau dari yang udah tua itu udah nggak bisa dari orang lain, harus dari dirinya sendiri dengan bantuan Roh Kudus. Alat mengubahnya. Iya, maksud aku itu kan kita kan mau selalu berdamai dengan orang. Nah, ya itu kan masalah kan kalau lagi nggak enakan. Gimana sih kita? Aduh, gimana ya Tuhan? Ya, saya ini salah apa sama dia misalkan. Gimana Ada ya jalannya. Kalau saya ada aja jalannya. Nggak tahu kenapa Tuhan sayang banget kali sama saya ya. Ada aja jalannya gitu. Nggak lama-lama. Pasti ada aja jalannya. Akhirnya masalah itu terurai sendiri. Sendiri, akhirnya selesai gitu. Tanpa usaha kita. Kalau makanya kita benar-benar memang kata Bu Remi tadi, kita akarnya harus kuat, fondasi kita harus kuat. Karena kalau kita kuat, badai apapun yang menimpa kita lewat. Terurai dengan sendirinya. Bagus Bu Elis itu menghadapinya dengan kesabaran berarti. Karena kesabaran itu meluluhkan segalanya. Dengan kesabaran yang tulus, pasti Tuhan juga akan membantu kita. Berarti Amin Bu. dan kerendahan hati ya. Menghadapi orang memang harus kesabaran. Sesangar-sangarnya orang kita kalau dengan kesabaran, dengan lemah lembut itu pasti akan luluh. Dan haus dan lapar akan kebenaran firman itu semua usia ya menurut saya. Haus dan lapar akan kebenaran firman itu harus dilakukan oleh semua usia ya. Usia muda atau usia tua itu harus haus kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau nggak firman soalnya nggak kuat ya, kalau nggak terus isi. Harus haus-hausnya lah gitu. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan akhiri doa kita. Ibadah kita sore hari ini kita akan Allah. Bapa di surga, kami bersyukur pertemuan ibadah kami sore hari ini Tuhan. Kami belajar kebenaran-Mu Tuhan, bagaimana kami membangun fondasi yang kuat, iman yang teguh yang tidak akan goyah,
yang tidak akan runtuh karena badai hidup di dunia ini Tuhan. Kami mau memandang Tuhan terus. Kami melihat tangan Tuhan yang menolong kami. Walaupun usia kami tidak muda lagi Tuhan, tapi biarlah kami teguh, kuat di dalam iman kami Tuhan. Bimbing kami terus Tuhan. Ubahkan kami menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang hadir mengikuti ibadah usin ini sore hari ini Tuhan. Tuhan menyertai, menolong kami. Terima kasih Bapak, puji namamu. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Segala berkat dari Allah Bapa, segala berkat dari Allah Bapa dan kasih dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus dan persekutuan yang manis yang menolong kita, yang membimbing kita dari hari ke hari hingga kita sempurna di mata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih, Terima Bu Reni, kasih. Pak David. Terima kasih Bu Reni. Terima kasih Bu Sarah. Terima kasih Bu Reni, Pak David, Sarai, Torasma. Sampai ketemu ya. Sampai Iya, jumpa bless. bulan depan. Sehat-sehat terus. Sampai jumpa lagi semuanya. Sampai jumpa di minggu ketiga bulan Foto ya? depan. Sampai jumpa. Foto enggak? Ya. Ya. Benar.